Oke, nah sekarang kita lanjut, yaitu menentukan suatu luas menurut poligon dalam. Kita langsung saja masuk ke contoh. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan luas suatu daerah, di mana daerah R-nya dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, dan garis tegak X sama dengan 2. Nah, pertanyaannya adalah kita diminta untuk menentukan area, ya di situ adalah luas daerah. Karena di sini mau menunjukkan bagaimana mencari luas menurut poligon dalam, maka ketika kalian ada pertanyaan seperti ini, itu kalian langkah pertama, kan di sini kita belum tahu gambarnya seperti apa. Langkah pertama adalah kalian sketsakan terlebih dahulu, ya. Oke. Nah, sekarang di situ kita punya Y sama dengan X kuadrat. Ini saya gambarkan dulu, maaf agak itu ya. Ini Y-nya, sumbu Y-nya, ini X-nya. Oke. Nah, sekarang tadi mintanya adalah Y sama dengan X kuadrat dibatasi oleh sumbu X dan juga garis tegak X sama dengan 2. Ya, misalkan di sini ada ini 0, 1, 2. Dibatasi oleh garis tegak X sama dengan 2. Artinya di sini ini batasnya. Jadi dari X sama dengan 2 di sini, ya. Nah, kemudian kalau kita mau gambarkan pada saat 0 titiknya 0, X-nya 0, maka Y-nya kan 0 ya. Pada saat X-nya 1, Y-nya juga 1 gitu ya. Pada saat X-nya 2, Y-nya adalah 4. Misalkan 4 di sini ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini 4. Oke, nah sekarang kita tarik dalam suatu kurva, maka dia bentuknya begini. Ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat. Fx-nya Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita diminta untuk mencari luas. Luas yang kita cari mana? Luas area di bawah kurva ini, ya, di bagian sini. Oke, langkah pertama kita sudah selesai. Langkah pertama ingat ya, sketsakan terlebih dahulu. Kemudian langkah kedua adalah di sini kita kan ada interval dari 0 sampai dengan 2, begitu ya. Saya tulis di sini. Saya gambarkan di sini. Di sini kan kita punya intervalnya kan dari 0 sampai dengan 2, ini bagian bawah ya. Langkah kedua adalah kalian bagi interval dari 0 sampai dengan 2 ini dibagi menjadi n bagian yang sama besar. Jadi dari 0 sampai 2 kita ingin bagi ke dalam ini, ke dalam n bagian yang sama besar. Ya, n-nya itu ya sebanyak n bagian yang sama besar gitu ya. Maka di sini kalau kita ingin membagi ke dalam n bagian yang sama besar, jaraknya berapa yang harus kita ambil biar sama? Jaraknya itu kita lambangkan dengan delta x. Dari 0 sampai dengan 2, kita ingin mengambil jarak di sini supaya sama karena kita mau bagi ke dalam n interval, maka di sini adalah 2 per n. Gitu ya. Misalkan di sini kita ingin bagi ke dalam 2 bagian yang sama besar, berarti kan 2 per 2, 1 gitu ya. Kita ingin bagi ke dalam 3 bagian yang sama besar, berarti jarak yang harus diambil adalah 2 per 3. Oke. Nah, sekarang karena di sini ada 0 sampai dengan 2, di sini jaraknya masing-masing di sini adalah 2 per n. Kita misalkan di sini adalah titiknya adalah x0, ini adalah x1, x2, dan seterusnya. Misalkan di sini ada x, yang terakhir di sini adalah xn, ini adalah xn-1. Begitu ya. Oke. Kita sudah membagi ke dalam n interval bagian. Nah, sekarang saya mau coba untuk gambarkan lagi ya, bahwa di sini ini tadi kan begini ya. Oke. Kurvanya kan begini ya. Oke, ini kan tadi bentuknya begini ya. Nah, ini adalah tadi saya untuk titiknya tadi berapa? Ini kita mulai dari x0, misalkan gitu ya. Ini x0, ini x1, x2, dan seterusnya. Misalkan di sini ada x3, x4, dan seterusnya ya. Misalkan di sini kita berakhir tadi di xn. Sebelum xn ada xn-1 gitu ya.
Nah, sekarang kita mau gambarkan ini ya, kita bagi ke dalam beberapa interval itu begini. Oke. Nah, sekarang ini adalah segi 4 ya. Oke. Nah, kalau saya ambil satu saja dari segi 4 ini, misalkan saya ambil bagian yang ini ya, saya ambil satu, itu kan artinya begini. Ini bentuknya kan begini ya, saya ambil satu. Nah, bentuknya begini. Ini kan ada begini ya. Ini tadi titiknya dari xn-1 sampai dengan xn. Nah, kalau misalkan di sini ada xn, ini jaraknya tadi adalah delta x gitu ya, karena kita bagi ke dalam bagian yang sama. Nah, tingginya ini apa berarti? Tingginya ini adalah xn min 1f xn min 1 begitu ya. Maka luasnya, luas dari segi 4 ini adalah luasnya atau areanya, luasnya saya tulis sini ya, luas itu adalah alas dikalikan tinggi. Alasnya tadi adalah kita bagi ke dalam interval yang sama, yaitu delta x ya. Alasnya itu adalah delta x, tingginya adalah fn f xn min 1. Ini adalah tingginya. Maka luas ini di sini, luas dari segi 4 ini adalah fxn min 1 dikalikan dengan delta x. Demikian juga sama kalau misalkan di sini kita ambil yang ini. Kita ambil bagian yang ini ya, ini. Maka luasnya apa yang ini? Yaitu f sama ya. Jadi alas dikalikan tinggi. Alasnya adalah delta x, tingginya apa? Ya fx 1 gitu ya. Kalau bagian yang ini. Kalau bagian yang ini berarti fx2 gitu ya. Tinggi yang digunakan adalah yang bagian ini ya. Tinggi yang digunakan yang pilihnya ini itu berarti x2, karena x3 itu yang ini tingginya gitu ya. Berarti fx2 dikalikan dengan delta x. Misalkan di sini tadi ya kita ada xn-1 sampai dengan xn, tinggi yang digunakan yang xn-1. Kenapa? Karena yang ini yang xn itu tingginya sampai di sini gitu. Oke. Nah, kalau di dalam mencari poligon dalam, maka yang kita gunakan adalah mulai dari 0 ya, x0 di sini sampai dengan xn-1 ya. xn-1 tinggi yang digunakan ini kan ya. Kita masuk ke sini. Kalau misalkan xn di sini ini kan sudah bagian, bukan bagian yang dalam lagi ya, karena di sini nanti ada ini lagi. Gitu ya, sudah di luar area kurva ini gitu ya. Oke, tadi kita sudah sketsakan, kita bagi ke dalam interval. Kemudian di sini saya berikan ilustrasi bagaimana mencari suatu luas gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita cari di sini, kan kita sudah bagi ke dalam beberapa interval tadi. Ada titik x0, ada titik x1. X0-nya apa sih di sini? Kita sudah punya tadi delta x-nya, kuncinya adalah delta x tadi 2/n. Oke, kita sudah punya ini ya. Kemudian kita cari x0. X0 itu apa di sini? X0 tadi kita mulai dari sumbu tadi ya. Ini kita mulai dari 0. X0-nya adalah 0. Kalau X0-nya 0, X1-nya apa? X1-nya X0-nya 0. Tadi dibagi ke dalam interval yang sama, yaitu 2/n. Berarti jarak di sini kan 2/n. Maka X1-nya berarti 2/n gitu ya, atau delta X itu sendiri. Kalau X2-nya berarti apa? X2 kan berarti ini, titik ini. Berarti berapa di sini? Di sini kita tadi X1-nya adalah 2/n. Kita sudah ketemu ya 2/n. X2-nya apa? Karena kita bagi ke dalam n bagian yang sama, maka X2-nya adalah 2 dikalikan dengan delta X, atau 2 kalinya delta X, atau 2 kali 2/n, yaitu 4/n. X3-nya apa? X3-nya berarti ya 3 kalinya delta X, atau 3 dikalikan dengan 2/n, yaitu 6/n. Kalau misalkan di sini yang ditanya adalah XI. XI-nya apa? Berarti I-nya itu I ya dikalikan dengan delta X ya. Berarti apa? I-nya adalah
I ya, di sini ada XI-nya adalah I dikalikan dengan delta X. Padahal tadi kita sudah punya I delta X-nya adalah 2 per N. Maka di sini menjadi 2I per N. Gitu ya untuk XI. Nah, kalau yang ditanya adalah X N min 1, maka di sini apa? Berarti N min 1 dikalikan dengan delta X. Ya, N min 1 dikalikan dengan delta X-nya adalah 2 per N. Berarti 2 N min 1 per N. Nah, kalau Xn min 1-nya, Xn-nya apa? Xn-nya adalah N gitu ya. N dikalikan dengan delta X. N-nya tahap N, delta X-nya adalah 2 per N. Sehingga di sini Xn-nya adalah 2. Betul ya, seperti interval tadi, berawal di 0 dengan berakhir di Xn-nya adalah 2. Ya, oke. Oke, sketsa sudah, kita menentukan delta X sudah. Jadi langkah pertama sketsa dulu. Langkah kedua kita menentukan delta X. Langkah ketiga kita menentukan yang namanya adalah titik-titiknya ini berapa sih? Titik-titiknya ini apa? Berarti kita tentukan X0, X1, X2, XI sampai dengan XN. Oke, gitu ya. Tentukan titik-titiknya. Kemudian yang ketiga, setelah itu kita mencari bahwa luas daerah, atau kita bisa katakan dengan del A, area di sini ya, area. Jadi untuk menentukan area, karena di sini kan luas di sini itu gabungan dari R di sini, jumlahan dari semua segi 4 yang ada di sini itu membentuk poligon dalam. Begitu ya. Oke. Nah, luas area di sini itu kan tadi luasnya itu masing-masing kan bisa kita tulis dengan ini ya, Fx. F luas itu kan berarti alas kali tinggi delta X dikalikan dengan Fx. Fx tertentu ya di sini. Oke, nah sekarang kita coba. Kita mulai dari yang ini dulu. Fx0 sampai dengan X1. Maka luas area yang ini adalah F ya. Berarti di sini X0. Kita gunakan X0 di sini ya. Ya, tingginya di sini. Kemudian alasnya adalah delta X ditambah dengan F X1 dikalikan dengan delta X ditambah dengan F X2 dikalikan dengan delta X dan seterusnya sampai dengan F. Tingginya berapa di sini yang masuk di dalam poligon dalam? Di sini batasnya yang ini ya. Bentuknya segi 4 yang ini. Maka ketika kita sampai ke segi 4 yang ini, itu tinggi dari segi 4 itu adalah Xn-1 ya. Xn-1, maka di sini sebagai batasnya adalah F Xn-1 dikalikan dengan delta X. Oke ya. Oke, ini adalah areanya atau luasnya. Nah, sekarang untuk mengerjakan ini saya memberikan ilustrasi di sini. Di sini kan Fx dikalikan dengan delta X begitu ya. Kalau misalkan di sini ada Fx kalikan misalkan di sini ada Fxi dikalikan dengan delta X, itu kan Fxi dikalikan dengan delta X. Kita kan tadi sudah punya Xi ya. Kita sudah punya Xi yang tadi titik yang kita cari di sini adalah 2i per N. Gitu kan ya. Xi-nya adalah 2i per N. Ya. Maka Fxi-nya apa? Kita sudah punya di soal Fx itu kan tadi X kuadrat ya, soalnya tadi Fx adalah X kuadrat ya, di soal disebutkan bahwa Fx adalah X kuadrat. Kalau di sini ada Fxi, maka kalau Fx itu X kuadrat, soal yang diketahui ya, maka Fxi apa? Berarti ya Xi kuadrat gitu ya, dikalikan dengan delta X. Nah, Xi tadi kan kita sudah cari di titik-titiknya itu ada X0, X1, X2, Xi. Xi tadi setelah kita cari hasilnya adalah 2i itu per N Xi. Maka kalau Xi kuadrat ya 2i per N kuadrat. Dikalikan dengan delta X-nya tadi adalah 2 per N. Maka di sini hasil dari Fxi dikalikan delta Xi adalah ini berapa dikali gitu ya, 8. Ini kan 4 dikali 2 kan berarti 8 ya. 8 per N
pangkat 3 ya, I kuadrat gitu ya. Oke, kita sudah ketemu fxi dikalikan delta x. Nah, berarti luas menurut poligon dalam ya, ini kan I. Ini kita tinggal jalankan. Luasnya adalah A, areanya 8/3 ya. Ini I-nya kita jalankan tadi. Kalau poligon dalam, maka kita mulai dari 0. Oke, 0. Ini kan I kuadrat ya. Maka 0 kuadrat tambah dengan 8 per 3. 8 per n pangkat 3 ya di sini, sorry. 8 per n pangkat 3 per 8 per n pangkat 3. Jadi berarti 1 kuadrat ya. 0 1 kuadrat plus 8 per n pangkat 3 sampai dengan 2 kuadrat ya, karena di sini kan bentuknya I kuadrat ya. Berarti 0 1 2 kemudian 3 4 5 dan seterusnya di sini sampai dengan 8 per n pangkat 3. Di sini berapa? Batasnya sampai mana? Tadi kan kalau dalam poligon kan dari x0 sampai dengan xn-1 begitu ya. Maka di sini kita masukkan dari 0 1 2 3 sampai dengan n-1 kuadrat. Ya. Oke. Nah, sekarang di sini yang sama apa? 8 per n pangkat 3-nya kan sama. Bisa kita keluarkan. Berarti 8 per n pangkat 3 keluar gitu ya. Maka di sini menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai dengan batasnya di sini adalah n-1 kuadrat. Oke. Nah, kemudian di sini sudah ada 8 per n pangkat 3. Ingat ya, di sini ada 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah sama dengan n plus 1. n-1 kuadrat. Ini cara mencarinya bagaimana? Hasilnya berapa sih ini? Gitu ya. Hasilnya berapa? Kita kan sudah punya rumus jumlahan khusus tadi. Kuncinya adalah di rumus jumlahan khusus. Kalau kita sudah punya rumus jumlahan khusus yang bentuknya adalah ini adalah 1 kuadrat, 2 kuadrat tadi ya. Sebentar, saya ambilkan ya tadi daftarnya, lembarnya saya cari dulu. Ini dia. Oke ya, saya mau tunjukkan dulu. Oke, ini kan bentuknya tadi ya, bahwa kita ada ketika ada kuadrat, ini kan 1 kuadrat plus 2 kuadrat 3 kuadrat sampai dengan n kuadrat, itu rumus jumlahan khususnya adalah n dikalikan dengan n plus 1 dikali 2 n plus 1 per 6 ya. Di sini batasnya adalah n kuadrat. Lalu bagaimana? Padahal di sini bentuknya sama tadi, hasil yang dihasilkan adalah 1 kuadrat plus 2 kuadrat 3, tapi sampai dengan n-1 kuadrat aja. Padahal di rumusnya adalah sampai dengan n kuadrat. Maka rumus jumlahan khususnya bagaimana? Rumus jumlahan khususnya adalah ini dikalikan dengan, kita kan sudah punya ini ya, kita sudah punya batas n itu adalah n dikalikan dengan n plus 1 dikali dengan 2n plus 1. Lalu kalau batasnya n-1, maka caranya kita adalah mengganti, mensubstitusi yang mengandung unsur n dengan n-1 ya. Maka di sini menjadi begini. Begini. n-1. Ini saya jabarkan di sini ya. n-1 berarti kan rumusnya begini. n-1 ya dikali dengan n-1 plus 1. Jadi yang mengandung unsur n kita ganti atau substitusi dengan n-1 kali dengan 2 n-1 plus 1 begitu ya. Oke, sebenarnya ini seharusnya ditulis sebenarnya ini menulisnya lewat dicoretan ya, tapi ini saya mau menunjukkan ke kalian gitu ya. Oke, dibagi dengan 6. Oke. Nah, maka di sini menjadi 8 per n pangkat 3. Ini kan n-1 dikalikan dengan ini n ya. Kemudian dikalikan dengan 2n-1 plus 1. Berarti kan 2n
Kan min 2 ya, min 2 plus 1 berarti kan min 1 ya. Oke, dibagi dengan 6. Maka di sini menjadi, ini saya balik ya, artinya begini, 8 per 6 posisinya saya balik kan boleh ya, n-1 dikalikan n 2n-1 per n pangkat 3 gitu kan boleh ya. Oke, nah sekarang ini berarti 8 per 6 ini kalau kalian kalikan seperti biasa, sehingga nanti hasilnya adalah 2n pangkat 3 dikurang dengan 3n kuadrat plus n per n pangkat 3 ya. Oke, ini kalau disederhanakan menjadi 8 per 6 berarti kan 2n pangkat 3 dibagi n pangkat 3 2 begitu ya. 3n kuadrat dibagi n pangkat 3 kan berarti 3 per n ya, plus 1 per n kuadrat. Nah sekarang 8 per 6, nah ini kan bisa disederhanakan ya, menjadi 4 per 3 ya. Ini kan sudah 2 dikurang 3 per n plus 1 per n kuadrat. Ini kalau dikalikan menjadi 8 per 3 dikurang berapa, ini berarti 12 per 3n itu disederhanakan 4 per n plus 4 per 3n kuadrat. Oke, nah sekarang ternyata hasil luasnya seperti ini ya, 8 per 3 dikurang 4 per n ditambah ini masih mengandung unsur n. Maka cara mencari luasnya, kalau di sini kalian pada saat mencari menggunakan ini masih muncul n, cara mencari luasnya adalah kita menggunakan yang namanya adalah limit gitu ya, limit x-nya mendekati tak hingga a r n tadi ya, karena masih mengandung unsur n. Berarti di sini limit x mendekati tak hingga dari 8 per 3 dikurang 4 per n ditambah 4 per 3n kuadrat. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 8 per 3 ya. Jadi luasnya hasilnya adalah 8 per 3 dengan menggunakan poligon dalam. Nah sekarang kalau tadi kita berbicara poligon dalam, sekarang kita berbicara mengenai luas menurut poligon luar ya. Saya berikan contoh soalnya sama seperti contoh soal yang di poligon dalam tadi ya. Soalnya sama, yaitu ketika suatu daerah dibatasi oleh parabola y sama dengan x kuadrat, sumbu x dan garis tegak x-nya sama dengan 2, kita diminta untuk menentukan luas daerahnya. Tetapi di sini menurut poligon luar ya, luas menurut poligon luar. Apa bedanya poligon luar sama poligon dalam? Nah sekarang saya mau ini ya, gambarnya masih sama seperti yang tadi ya. Oke, karena di sini kurvanya masih y sama dengan x kuadrat. Di sini tadi langkah pertama sama ya, kita sketsakan dulu. Langkah kedua kita cari delta x ya, karena kita bagi ke dalam n bagian interval yang sama. Langkah ketiga kita tentukan titik x0, x1, x2-nya apa begitu ya. Karena tadi soalnya masih sama, maka x0, x1 titiknya kan masih sama, x2 dan seterusnya gitu ya. Masih sama. Kemudian yang ketiga, di sini saya menunjukkan gambarnya itu, kalau ini kita bagi ke dalam beberapa. Kalau dalam kan tadi posisinya di dalam gini ya, tingginya kita ikut yang tinggi di dalam kurva. Tapi kalau poligon luar ini gini ya, dia di luar gini segi empatnya. Nah, gini. Ini posisinya begini ya. Nah, begini. Oke. Nah, gini ya. Saya ambil satu misalkan yang bagian yang ini ya. Bagian yang ini saya ambil 1 segi 4 bagian yang ini, maka ini kan begini jadinya, bentuknya kan begini ya, ini bentuknya gimana, ini begini ya. Oke, nah kalau kita lihat di sini, ini kan tadi xn-1, saya ambil yang bagian ini ya, ini ada xn, maka di sini alasnya adalah delta x. Oke ya, kemudian tingginya kita gunakan tingginya yang dari ini, jadi tingginya itu dari ini ya, batas ini ke sini. Maka tingginya apa? Tingginya adalah f x
n gitu ya. Maka luasnya apa? Luasnya adalah fxn dikalikan dengan delta x ya, untuk bagian yang ini ya. Oke. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan di dalam poligon luar itu kita mencari luasnya itu luas ya. Di sini kita cari A. Luas daerahnya AR gitu ya. Sama dengan kalian perhatikan di sini bagian yang ini. Maka di fx apa? Fx apa di sini? Dikalikan dengan delta x ya. Luas yang pertama adalah fx. Tingginya adalah fx1 dikalikan dengan delta x plus fx2 ini ya, dikalikan dengan x delta x. Dan seterusnya sampai dengan di sini fx-nya apa? Fxn dikalikan dengan delta x. Bedanya apa coba? Kalau tadi poligon dalam kita mulai dari fx0 ya sampai dengan fxn-1. Tapi kalau poligon luar ini ya fx1 fxn ya, karena tingginya tadi ya. Oke, nah maka ini kan sudah ya tadi ya. Oke, kita sudah tahu bahwa tadi di awal di poligon dalam itu kan tadi fxi dikalikan dengan delta x ya, kita ambil dari sini. Itu kan xi kuadrat, karena soalnya kan x kuadrat ya, dikalikan dengan delta x. Xi-nya apa tadi? Xi kuadrat. Xi-nya kita tadi sudah tahu bahwa xi-nya tadi apa sih? 2i per n ya. 2i per n kuadrat dikalikan dengan 2 per n. Ini tadi sudah kita cari di poligon dalam, yaitu 8 per n pangkat 3 dikalikan dengan i kuadrat gitu ya. Dikalikan dengan i kuadrat. Oke, ini kan tadi sudah kita cari di poligon dalam. Nah, sekarang kita cari luasnya AR-nya. Tadi bedanya, maka di sini kita terapkan ya 8 per n pangkat 3. Kita mulai dari berapa? Yaitu tadi kita mulai dari fx1 sampai dengan fxn. Maka di sini 1 kuadrat plus 8 per n pangkat 3 2 kuadrat 1 2 dan seterusnya, berakhir di 8 per n pangkat 3. Di sini adalah n kuadrat karena tadi batasnya sampai dengan xn ya. Maka bisa kita luruskan menjadi 8 per n pangkat 3. Ini artinya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah sampai dengan n kuadrat. Oke, nah begini 8 per n pangkat 3. Oke, 1 kuadrat plus 2 kuadrat sampai dengan n kuadrat ini masuk ke dalam rumus jumlahan khusus, yaitu sigma i kuadrat. Pakai rumus yang itu ya. Sigma i kuadrat itu apa tadi rumusnya? Adalah n dikalikan dengan n plus 1 dikalikan dengan 2n plus 1 per 6. Ya, kalian tengok di rumus jumlahan khusus yang poin kedua. Maka di sini 8 per 6 saya balik posisinya jadi n dikali n plus 1 dikalikan dengan 2n plus 1 per n pangkat 3. Oke. Ini tadi kalau dikalikan kan menjadi 8 per 6. Ini kalau dikalikan ya, kalikan seperti biasa, hasilnya adalah 2n pangkat 3 plus 2n kuadrat plus n per n pangkat 3. Oke. Nah, ini kemudian kita kalikan ya. Kita kalikan seperti biasa, maka di sini menjadi 8 per 6 ya, plus 8 per 6 dikalikan dengan 2n pangkat 3 per n pangkat 3. Sorry kok 8 per 6. 8 per 3. 8 per 3 ditambah dengan 4 per n ditambah dengan 3 per n kuadrat. Oke. Nah, ini AR-nya tadi, A-nya ya, areanya. Maka kalau misalkan di sini masih muncul n, tadi kita limitkan begitu ya. Limit ya, di mana n-nya mendekati tak hingga
Apa tadi limit dari 8/3 plus 4/n plus 3/n kuadrat. Hasilnya adalah 8/3. Nah, ini hasil luas areanya. Begitu ya. Ini menurut poligon luar. Oke, jadi kita sudah belajar tentang mencari luas dengan menggunakan poligon dalam maupun luar. Begitu ya, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami.